Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Syahramli dari kelas 5A bilingual. Dalam video singkat ini saya akan membahas sedikit terkait prinsip dasar operasional perbankan syariah. Dalam perbankan syariah ada setidaknya 5 prinsip dasar operasional, yaitu yang pertama adalah wadiah. Nah, wadiah ini adalah penitipan barang dari satu pihak kepada pihak lain. Wadiah terbagi menjadi dua, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad domanah. Wadiah yad amanah adalah penitipan barang dari satu pihak kepada pihak lain, di mana penerima titipan tidak boleh sama sekali memanfaatkan atau menggunakan barang tersebut. Dan penerima titipan dapat mengenakan biaya atas barang yang dititipkan. Kemudian yang kedua yaitu adalah wadiah yad domanah. Nah, wadiah yad domanah ini adalah kebalikan dari wadiah yad amanah, yaitu penerima titipan boleh mempergunakan titipan yang dititipkan dan dapat membagi hasil dari penggunaan atau pemanfaatan titipan tersebut begitu. Dan penerima titipan dapat memberikan hadiah kepada pemberi titipan, itu berupa bonus. Yang kedua yaitu adalah syirkah. Nah, syirkah ini adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam kesepakatan bagi hasil yang yaitu dalam bentuk persentase, di mana dalam konsep syirkah ini ada pendanaan dan juga pengelolaan. Syirkah terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada syirkah mudharabah. Nah, syirkah mudharabah ini adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam kesepakatan bagi hasil persentase, dan di dalamnya hanya terdapat satu pihak sebagai pemberi dana, yang pihak lainnya adalah pengelola dana gitu. Dan pembagian hasilnya itu sesuai dengan kesepakatan bersama-sama. Yang kedua itu adalah syirkah musyarakah. Nah, syirkah musyarakah ini adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana pendanaannya itu dilakukan oleh kedua belah pihak. Nah, jadi antara syirkah muzaraah dan syirkah musyarakah dan syirkah mudharabah ini perbedaannya adalah syirkah musyarakah dua-duanya yang memberikan dana, syirkah mudharabah hanya satu orang pemberi dana. Dan jika terjadi kerugian, maka yang memberikan dana lah yang menanggung kerugian tersebut. Baik, yang ketiga yaitu adalah syirkah muzaraah. Nah, syirkah muzaraah ini adalah bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap lahan, di mana pemilik lahan yang memberikan bibit atau benih untuk dikelola oleh penggarap dan bagi hasilnya itu dalam bentuk pecahan. Yang kedua yaitu adalah syirkah musaqqah. Syirkah musaqqah ini juga kerjasama antara dua belah pihak dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, namun hanya lebih sederhana dari syirkah muzaraah tadi. Yaitu penggarap atau pengelola lahan hanya memelihara dan merawat lahan tersebut, dan pemelihara atau penggarap lahan tersebut atau pengelola tadi itu berhak atas hasil panen dari lahan tersebut. Nah, itu syirkah gitu. Yang selanjutnya yaitu adalah tijarah. Nah, tijarah ini adalah akad dengan tujuan komersil ataupun bisa disebut akad jual beli, di mana yaitu yang berarti adalah pemindahan hak guna ataupun barang tersebut dari satu pihak kepada pihak lain, dan juga pemindahan kepemilikan barang. Nah, untuk tijarah ini dibagi lagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu adalah tijarah murabahah. Tijarah murabahah ini adalah akad jual beli di mana penjual dan pembeli sepakat bahwasanya harga jual itu merupakan dari harga asal kemudian ditambah oleh ongkos pembelian yang merupakan keuntungan untuk penjual yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli gitu. Dan pembayarannya itu bisa secara langsung, secara sekaligus, atau diangsur dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua yaitu adalah tijarah salam. Nah, tijarah salam ini adalah jual beli, akad jual beli juga,
Hanya saja untuk pembayarannya itu dilakukan di awal dan penyerahan barangnya kemudian. Yang ketiga yaitu adalah tijarah istisna. Nah, tijarah istisna ini adalah akad jual beli dalam bentuk pesanan. Nah, yang artinya adalah barang tersebut dipesan terlebih dahulu dan diperlukan proses dalam pembuatan barang sesuai dengan pesanan pembeli begitu. Dan pembayarannya dilakukan di akhir setelah barangnya selesai. Baik itu secara sekaligus ataupun secara angsuran dalam kurun waktu tertentu. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu adalah ijaroh. Nah, ijaroh ini adalah pemindahan hak guna atas barang atau benda dari satu pihak kepada pihak lain, atau yang biasa disebut dengan sewa menyewa gitu, dalam yang ditentukan dalam kurun waktu tertentu yang disepakati bersama. Nah, dalam prinsip ijaroh terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah ijaroh mutlakoh. Ijaroh mutlakoh ini adalah akad sewa menyewa yang dilakukan antara dua belah pihak. Contohnya dalam perbankan atau lembaga keuangan syariah, yaitu bank atau lembaga keuangan syariah menyewakan peralatan atau equipment yang berupa bangunan ataupun barang-barang lainnya yang pada akhirnya barang tersebut tetap menjadi milik penyewa, milik orang yang menyewakan barang gitu, atau milik dari lembaga keuangan syariah tadi begitu, tanpa berpindahnya hak kepemilikan. Berbeda dengan ijaroh muntahiyah bitamlik atau yang disingkat dengan IMBT, yaitu perpaduan antara akad sewa menyewa dan juga jual beli begitu. Yang artinya adalah penyewaan barang tadi penyewaan sebuah barang begitu, dan diakhiri dengan perpindahan atau pemindahan hak kepemilikan barang tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu adalah prinsip ujroh. Nah, prinsip ujroh ini adalah pemberian upah ataupun imbalan yang diberikan atau diminta atas sebuah pekerjaan yang telah dilakukan. Ujroh ini sangat erat kaitannya dengan ijaroh, karena ujroh ini ada akibat adanya akad ijaroh. Dan dapat disimpulkan bahwasanya ujroh ini merupakan akad atau sebuah kesepakatan atau akad pemberian upah ataupun imbalan yang diberikan atas pemindahan hak guna ataupun hak pemanfaatan barang ataupun benda dari satu pihak kepada pihak lain tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut. Dan dalam prinsip ujroh itu ada 5 pembagian. Yang pertama itu adalah wakalah gitu. Nah, wakalah ini adalah akad pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu atas nama pemberi kuasa gitu. Wakalah bil ujroh adalah pemberian akad pemberian kuasa dari satu pihak, dari seseorang kepada orang lain yang nantinya akan diberikan upah ataupun imbalan untuk mengerjakan sesuatu gitu. Nah, yang kedua itu adalah kafalah. Kafalah ini adalah akad pemberian jaminan daripada satu pihak kepada pihak lain, di mana penjamin itu bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kembali kewajiban yang telah menjadi hak dari pemberi jaminan begitu. Kalau misalnya dalam sebuah kalau dikonsepkan ada pihak pertama yang memberikan jaminan ada pihak ketiga yang memberikan jaminan kepada pihak pertama atas kewajiban pihak kedua begitu. Berarti kafalah bil ujroh ini adalah pemberian upah atau imbalan kepada seseorang yang memberikan jaminan terhadap pihak pertama atas kewajiban pihak kedua begitu. Nah, yang ketiga yaitu adalah hawalah ya, hawalah. Nah, hawalah ini adalah merupakan akad pemindahan hutang piutang begitu yang wajib dibayar begitu. Jadi pemindahan hutang piutang dari satu pihak kepada pihak lain dan wajib membayarnya, dan yang membayar tersebut dapat mengenakan fee atau biaya yang berupa upah ataupun imbalan atas pelunasan hutang tersebut. Yang keempat itu adalah rahan.
Arahan ini adalah pemberian barang atau benda dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam perbankan syariah adalah seorang nasabah memberikan barangnya ataupun memberikan bendanya begitu sebagai jaminan kepada bank atas hutangnya begitu. Dan bank itu memiliki hak untuk menahan barang tersebut atau harta tersebut sampai nasabah tersebut melunasi hutangnya begitu. Dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah qadr hasan. Nah, qadr hasan ini atau yang biasa kita kenal kredit tanpa bunga begitu. Yaitu adalah peminjaman dana tanpa imbalan yang dilakukan tanpa adanya imbalan begitu. Nah, qadr hasan ini konsepnya adalah peminjaman dana kepada nasabah tanpa adanya bunga. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu adalah 5 prinsip dasar dalam operasional perbankan syariah. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian, mohon teman-teman ataupun rekan-rekan sekalian silahkan di komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.